Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 21, Legenda Satu Malam. Xie Jing tanpa sadar mengikuti pandangannya dan melihat sebuah gedung tinggi berdiri di kejauhan di depan. Itu adalah Menara Bintang Tanglin, sebuah bangunan landmark di kota Tanglin, juga merupakan gedung tertinggi. Lantai atas menara adalah dinding tirai elektronik 360 derajat yang besar, dan isinya dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh kota. Ini dikenal sebagai ruang periklanan tertinggi di Tiongkok. Perusahaan di seluruh negeri menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk mempromosikan diri mereka di Tanglin Star. Dan harga promosi ini adalah 100.000 per detik. Melihat menara Dongling Star, Xie Jing masih sedikit terkejut. Ye Yan, tidak bisakah kamu? Tebakan ini sangat tidak masuk akal sehingga dia sendiri tidak mengatakannya. Senyuman di wajah Ye Yan tidak berubah. Dia melihat waktu, sudah hampir waktunya. Setelah dia selesai berbicara, konten yang awalnya bergulir di dinding tirai elektronik di lantai atas Tanglin Star tiba-tiba berhenti. Kemudian, sederet karakter besar muncul di sana. Selamat ulang tahun, banyak warga kota Dongling yang melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya dan terkejut. Lihat bintang Aventurine, itu ucapan selamat ulang tahun. Siapa yang bermurah hati mengirimkan berkah di hari ulang tahunnya? 100.000 per detik, setengah menit telah berlalu. Lebih dari 3 juta. Ya Tuhan, isinya belum berubah. Berapa biayanya? Awalnya orang-orang hanya penasaran, namun lambat laun mereka terkejut. Konten di layar elektronik terpaku pada 4 kata selamat ulang tahun, dan tidak pernah berubah lagi. Menurut harga Tanglin Star, ratusan juta akan terbakar habis. Semua orang merasa sulit dipercaya betapa kayanya orang ini hingga melakukan hal seperti itu. Perlahan, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan. Selain terkejut, semua orang pun iri dengan orang yang berulang tahun itu. Menghabiskan banyak uang hanya untuk mengatakan ini romantis sekali. Di taman gantung, meskipun Xie Jing sudah menebak-nebak, dia masih sangat terkejut ketika layar elektronik Dongling Star menyala. Selamat ulang tahun, Ye Yan memandangnya dengan tulus dan berkata dengan serius. Xie Jing mengangguk, masih bingung, dan tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata selamat ulang tahun selalu ada di layar Dongling Star. Dia tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa hampir 1 menit telah berlalu. Ye Yan, sudah berapa lama kamu mengatur waktu layarnya? Tanya Xie Jing. Ye Yan mengangkat jarinya dengan ekspresi tenang. 1 menit, Xie Jing terkejut. Itu berarti 6 juta? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wajahnya menjadi gelap. Dan dia meraih lengan Ye Yan, kamu pergi meminjam rentenir. Terlepas dari kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan dari mana Ye Yan mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu gila. Kamu meminjam rentenir untuk menyelamatkan muka. Wajah cantik Xie Jing dipenuhi embun beku. Ye Yan dengan tenang menggelengkan kepalanya dan menghentikan kata-katanya. Itu suatu malam, katanya ringan. Mata Xie Jing membelalak, mulutnya sedikit terbuka, dan amarah yang baru tersulut menghilang. Kalau begitu,
biayanya tidak sampai miliaran. Dia kembali sadar dan menatap Ye Yan dengan tidak percaya. Tak perlu dikatakan lagi, Xie Jing merasa Ye Yan pasti tidak meminjam rentenir kali ini. Tidak ada pemberi pinjaman yang bisa mengambil uang sebanyak itu. Ye Yan mengagumi pesona langka dari kecantikan di depannya dan mengedipkan matanya dengan polos. Tentu saja tidak. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nyatanya, dia tidak mengeluarkan banyak uang, karena menara ini sekarang miliknya. Xie Jing tidak percaya sama sekali, tapi dia masih penasaran dan menunggu penjelasannya. Aku pernah menyelamatkan nyawa seorang pasien sebelumnya. Dia adalah seorang VIP senior di restoran Crystal Jump Elysius dan pemegang saham utama Tanglin Star. Jadi aku meminta bantuannya dan mengatur ini untukku. Xie Jing secara naluriah mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa apa yang disebut keterampilan medis Ye Yan untuk menyelamatkan orang benar-benar acak. Dan, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menyelamatkan seseorang, kamu tidak boleh menggunakan bantuan yang begitu berharga untuk melakukan hal-hal ini. Akan sangat bagus jika menggunakan sumber daya yang baik untuk melakukan sesuatu sendiri dan mencapai hasil yang baik, dan itu juga akan menyelamatkannya dari kritik dan cemoohan sepanjang hari. Ye Yan tersenyum pahit. Lupakan saja. Kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku, dan aku tidak punya posisi untuk mengatakan apapun kepadamu. Xie Jing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keduanya makan langka dalam suasana yang nyaman. Malam ini, kata-kata selamat ulang tahun tergantung tinggi di bintang Aventurine. Meskipun mengejutkan banyak orang, hal itu juga meninggalkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan harinya, berita utama di semua media berita utama adalah tentang tadi malam. Secara khusus, identitas orang yang memesan bintang Tanglin sepanjang malam adalah sebuah misteri, yang menambah lapisan legenda pada kejadian tersebut. Di kantor perusahaan farmasi Xie, para karyawan sedang berdiskusi di pagi hari. Siapa yang menurutmu begitu murah hati tadi malam? Siapa tahu, itu pasti perayaan ulang tahun kekasihku. Ya Tuhan, romantis sekali. Kalau ada yang merayakan ulang tahunku seperti ini, aku rela mati di pelukannya. Kuncinya adalah kamu begitu kaya. Itu sangat tidak manusiawi. Saat mereka berbicara, seseorang tiba-tiba menghela nafas. Aduh, Tuan Xie pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Yang lain juga menggema. Ya, ini ulang tahun yang sama. Pertama wanita muda kedua dari keluarga Wen, dan kemudian pria kaya misterius. Jaraknya terlalu besar. Aku tidak bisa menahannya. Suami Tuan Xie benar-benar pecundang. Pikirkan tentang hadiah buruk yang dia berikan padaku. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu melihat Xie Jing berjalan mendekat. Set, Tuan Xie ada di sini, berhenti bicara. Seseorang dengan cepat merendahkan suaranya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tutup mulut. Sepanjang perjalanan, Xie Jing sering mendengar orang lain membicarakan kejadian kemarin. Baru setelah Xie Jing masuk ke kantor, para karyawan saling memandang. Mengapa menurut Anda suasana hati Tuan Xie sedang baik? Lu Minghao telah menunggu Xie Jing, dan ketika dia tiba, dia segera masuk ke kantornya. Xie Jing berkata, di masa depan, pengembangan saluran terutama akan menjadi pekerjaan Departemen Pemasaran,
Jadi kali ini Anda akan memutuskan pilihannya. Terserah Anda juga untuk mengatur rencana perjalanan spesifik setelah tiba di Inggris. Ketika Lu Minghao mendengar apa yang dia katakan, matanya berbinar. Oke, saya akan membuat rencana dan memberikannya kepada Anda sebentar lagi. Dia sangat gembira. Kali ini akan memakan waktu 30 hari untuk pergi ke Inggris. Si E Jing tidak memiliki Ye Yan, orang yang tidak berguna, yang menghalanginya. Jika si E Jing menyerahkan perencanaan rencana perjalanannya pada dirinya sendiri, bukankah dia akan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin terlebih dahulu? Lu Minghao merasa panas di hatinya ketika memikirkan hal ini. Kalau begitu Tuan Xie, saya akan kembali dulu. Dia mengatakan ini, membuka pintu dan berjalan kembali ke kantornya. Istirahat makan siang. Apa yang kamu lakukan di sini? Xie Jing memandang orang yang menghalanginya dan berkata dengan dingin. Xie Kaidong memasukkan tangannya ke dalam saku dan memalingkan muka dari tampilan dekaden beberapa hari terakhir. Saya masih pemegang saham perusahaan Xie. Saya bisa datang ke perusahaan ini kapanpun saya mau. Tetapi Anda... Dia berkata dengan nada mengejek, saya pikir kamu tidak akan bisa tidur nyenyak tadi malam dan tidak akan bisa pergi bekerja hari ini. Xie Jing tampak tenang. Hanya itu yang ingin kamu katakan? Xie Kaidong mencibir. Berhentilah berpura-pura, ini hari ulang tahunmu juga. Lihatlah orang lain, lalu lihat dirimu sendiri. Kamu sungguh menyedihkan. Dia merentangkan tangannya dan berkata dengan nada mengejek, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu menikah dengan seorang pecundang? Bahkan jika kamu memberi hadiah, kamu hanya bisa memberikan kantong obat yang rusak. Jika kamu memberitahuku, aku akan malu untuk itu. Anda membosankan. Xie Jing meninggalkan kata itu dan pergi. Dia kembali ke kantornya, dan tidak lama kemudian, asistennya mengetuk pintu dan masuk. Tuan Xie, ketua meminta Anda pergi ke pertemuan. Xie Jing sedikit terkejut. Rapat? Mengapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Wanita tua itu ada di sini. Bab 22 Kompromi tak berdaya. Xie Jing mengerutkan kening. Memikirkan kedatangan Xie Kaidong, dia sudah menebak di benaknya. Ketika dia tiba di kantor ketua, Xie Kaidong sedang duduk di sofa di luar. Dia memandang Xie Jing sambil mencibir. Masuk, mereka semua menunggumu. Xie Jing masuk melalui pintu dengan ekspresi tenang. Semua kerabat Xie Jing ada di sana, dan Nyonya Xie sedang duduk di kursi ketua. Xie Chengqian, sebaliknya, berdiri di samping, lebih terlihat seperti seorang sekretaris. Xie Jing berjalan ke meja, nenek, cari aku. Nyonya Xie tidak mengatakan apa-apa, tetapi ayah Xie Kaidong, Xie Chengsun, berbicara. Keponakan tertua, aku meneleponmu ke sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Bukankah perusahaan akan mengirim seseorang ke Inggris untuk perjalanan bisnis minggu depan? Aku ingin membiarkan Kaidong pergi bersamanya. Wajah cantik Xie Jing merosot. Orang-orang ini melakukan ini tepat setelah Xie Kaidong diberhentikan. Xie Kaidong tidak memiliki posisi perusahaan dan tidak cocok. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan nada tenang. Tidak masalah. Aku bisa membiarkan dia pergi bersamamu dalam kapasitas pribadi, dan kami akan menanggung semua biayanya sendiri. Xie Chengsun segera berkata. Xie Jing terdiam. Apa ini?
Xiao Jing, Kai Dong tidak lagi memiliki posisi, jadi tidak masalah untuk tinggal di rumah sepanjang waktu. Dia melakukan kesalahan, tapi dia juga mendapat pelajaran. Bagaimanapun, dia adalah cucu tertua dari generasi muda keluarga Xie. Kerabat itu melihat bahwa dia tidak berniat untuk setuju, jadi Anda mencoba membujuknya dengan setiap kata. Wajah Xie Jing tanpa ekspresi, tapi ada sedikit kesedihan di hatinya. Ya, dia adalah cucu tertua. Jadi Anda mencoba segala cara untuk mengembalikannya ke perusahaan. Tapi bagaimana jika itu aku? Saat ini, Nyonya Xie perlahan berkata, kerjasama ini sangat penting, dibutuhkan terlalu banyak energi bagimu untuk pergi sendiri. Membiarkan Xiao Dong pergi bersamamu juga akan meringankan bebanmu. Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Xie Chengqian. Bagaimana menurutmu? Nadanya tenang, tapi tidak ada niat untuk membicarakan apapun. Xie Chengqian menunjukkan campuran rasa malu dan ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, semua terserah kamu. Seluruh keluarga Xie tahu bahwa kepemimpinannya tidak lebih dari sekedar hiasan. Xie Jing mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena ketua berkata begitu, biarkan dia pergi. Setelah mengatakan itu, Xie Jing berdiri dan membuka pintu. Aduh, Xiao Jing telah dirugikan oleh kejadian ini. Xie Chengsun berkata dengan nada meminta maaf. Setelah mendengar ini, Nyonya Xie mendengus dingin. Apa yang salah dengan seorang gadis yang menderita kehilangan keluarganya? Sungguh munafik. Xie Chengqian segera meminta maaf dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi wanita tua itu menutup matanya. Jelas tidak ingin mendengarkan, jadi dia hanya bisa diam. Xie Jing keluar dari kantor. Xie Kaidong jelas telah menentukan hasil ini, dan berkata dengan bangga di belakangnya. Terimalah nasibmu, kamu hanyalah seorang wanita, dan aku adalah cucu dari keluarga Xie. Pada akhirnya aku hanya bisa menjadi orang yang mewarisi keluarga Xie. Xie Jing tidak ingin melihatnya atau berbicara dengannya, jadi dia langsung pergi. Xie Kaidong menatap punggungnya dan mencibir dengan jijik. Nenek, dia masuk ke kantor, berlari ke belakang Nyonya Xie dengan rajin dan menekan bahunya. Xiao Dong, kamu masih bijaksana. Bahkan jika nenek memecatmu, kamu tidak akan menyimpan dendam. Wajah Xie Kaidong menegang sesaat, tapi dia berkata dengan penuh kasih sayang, bagaimana bisa, nenek adalah yang terbaik untukku. Nyonya Xie memejamkan mata dan berkata, terakhir kali, nenek berusaha memberimu pelajaran, agar kamu tidak bisa membuat kemajuan setiap hari. Kali ini, kamu harus berperilaku baik, agar nenek mendapat alasan untuk mempekerjakanmu kembali. Xie Kaidong berkata dengan hormat, oke, saya mengerti, nenek. Baiklah. Silakan saja dan saya akan istirahat, kata Nyonya Xie. Xie Kaidong keluar dari kantor, menutup pintu, dan senyum menyanjung di wajahnya tiba-tiba menghilang. HMPH, Nona tua sialan, berikan aku hakmu lebih awal, ada banyak hal yang harus dilakukan. Sore harinya, Ye Yan datang menjemput Xie Jing sepulang kerja. Lu Minghao sedikit terkejut saat melihat Ye Yan di bawah. Ye Yan, apakah kamu di sini lagi? Dia mencibir dan berkata dengan sinis. Karena kamu, Xie Jing bahkan tidak merayakan ulang tahunnya dengan baik, dan kamu benar-benar berani datang ke perusahaan.
Ye Yan meliriknya dengan sudut matanya dan berkata dengan ringan, "Apa hubungannya denganmu?" Wajah Lu Minghao berubah. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengambil langkah ke depan, menatapnya tajam dan berkata dengan suara rendah, "Pecundang yang tidak berharga sepertimu sama sekali tidak layak untuk Xie Jing. Dia hanya menjadi beban baginya. Jika kamu punya akal sehat, pergilah secepat mungkin dan pergi sejauh mungkin." "Jadi, menurutmu apakah kamu layak?" Ye Yan mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang. "Setidaknya, aku bisa memberinya hadiah mahal di hari ulang tahunnya, dan aku juga bisa memberinya pesta ulang tahun yang layak." Mulut Ye Yan melengkung dan dia terlalu malas untuk menjawab. Lu Minghao mengira dia tidak bisa berkata-kata sendirian, dan dia merasa lebih bangga. "Idiot, aku akan segera pergi ke Inggris bersama Xie Jing, maka Xie Jing akan tahu siapa yang pantas untuknya." Saat ini, Xie Jing kebetulan keluar dari pekerjaannya. "Tuan, ini adalah kombinasi kerja dan istirahat." Lu Minghao sengaja berbicara keras kepada Xie Jing. Dia sedang memberitahu Ye Yan, Xie Jing tidak memiliki ekspresi khusus, hanya mengangguk. "Siapkan saja jadwal inspeksi untuk orang lain yang menemani perusahaan dan kirimkan padaku. Sedangkan untuk tiket pesawat untuk Ye Yan dan aku, sisanya dia sudah memesannya, kamu bisa mengurusnya." "Oke, aku pasti akan." Lu Minghao berhenti di tengah kalimat. Dia bertanya dengan kaku, Kamu Yan, mau ikut juga? Kamu mau ikut dengannya?" "Ya," Xie Jing menjawab singkat. Ye Yan menyampaikan hal ini padanya kemarin, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan langka dan dia ingin pergi ke Inggris bersama. Meskipun Xie Jing sedikit ragu, melihat bahwa dia telah memberinya ulang tahun yang baik, dia dengan enggan menyetujuinya. Selain itu, dia juga merasa membiarkan Ye Yan pergi bersamanya setidaknya akan mencegahnya memamerkan keahlian medisnya. Hati Lu Minghao tiba-tiba tenggelam ke dasar. Saat ini, beberapa karyawan Xie sudah memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Namun karena status Xie Jing sebagai presiden, mereka tidak berani menonton secara terbuka. Lu Minghao berubah dari penuh harapan menjadi sangat kecewa. Kesenjangan psikologis yang besar membuatnya merasa sangat tidak nyaman hingga dia hampir muntah darah. Awalnya dia ingin memprovokasi Ye Yan, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tentu saja ada masalah. Dia hampir mengucapkan kata-kata ini, tapi untungnya akal sehatnya muncul tepat waktu dan memungkinkan dia untuk menyesuaikan ekspresinya. Tidak masalah. Lu Minghao tidak habis pikir bagaimana Xie Jing bisa membawa Ye Yan bersamanya. Ya, Ye Yan pasti menguntitnya, dan Xie Jing tidak punya pilihan selain setuju. Dia menatap Ye Yan, berharap dia bisa segera mati. "Ye Yan, oke, tunggu saja. Kali ini aku harus mengkhianatimu ketika aku pergi ke Inggris." Saat ini, Xie Kaidong keluar dari kerumunan. Dia menatap ke arah Ye Yan, ekspresi sinis di wajahnya menghilang sesaat. Lalu dia memasang wajah serius. "Xie Jing, kamu pergi ke luar negeri kali ini untuk rencana pengembangan perusahaan. Bagaimana kamu bisa membawa sampah seperti itu bersamamu, benda?" Xie Kaidong tidak menunggu jawaban Xie Jing dan berkata dengan jujur, "Meskipun saya, Xie Kaidong, mengundurkan diri, saya menghabiskan uang saya sendiri untuk membantu perusahaan demi perusahaan.
Tetapi sebagai presiden, Anda menghabiskan uang perusahaan untuk membiarkan pecundang yang tidak berguna keluar bermain. Bab 23. Insiden tiket. Para penonton tidak terlalu peduli tentang hal ini pada awalnya. Tetapi sekarang setelah Xie Kaidong mengatakan ini, mereka mulai membicarakannya. Lu Minghao segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan lantang, "Ye Yan, lihat dirimu. Tidak masalah kalau kamu biasanya sia-sia. Di saat yang begitu penting, apakah kamu masih menahan Tuan Xie dan membuat masalah untuknya?" Saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka yang menghina ke arah Ye Yan. "Jika aku jadi kamu, aku akan lebih pintar dan jujur tinggal di rumah, yang akan menjadi cara untuk menyelamatkan muka," Lu Minghao berkata sambil mencibir. Suara semua orang yang berbicara menjadi semakin keras, dan pandangan yang tertuju pada Ye Yan menjadi semakin menghina. Xie Kaidong dan Lu Minghao saling memandang dan tersenyum bangga. Salah satu dari mereka ingin menyerang Xie Jing, dan yang lainnya ingin menyerang Ye Yan. Mereka masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan bekerja sama dengan gembira. Xie Jing berkata dengan marah, "Sudah cukup, pengeluaran Ye Yan untuk pergi ke luar negeri sama dengan pengeluaranmu. Dia sendiri yang membayarnya." Dia masih sangat bergengsi di kalangan karyawan, dan karyawan Xie tanpa sadar merendahkan suara mereka. Xie Kaidong mencibir, "Benar-benar konyol. Anda memberinya semua uangnya. Jika saatnya tiba, Anda melaporkannya ke perusahaan. Ini bukan hanya menghabiskan uang perusahaan. Saya tidak pernah menggunakan uang perusahaan secara pribadi." Wajah Xie Jing memerah karena marah dan dia berteriak dengan marah. Xie memiliki begitu banyak kerabat yang terbaring di tubuh perusahaan dan meminum darah. Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun dari perusahaan. Karyawan di sekitarnya tidak peduli, dan mereka berbisik di antara mereka sendiri. Tuan Xie sangat menyedihkan, selalu terseret oleh sampah yang tidak berguna ini. Ya, itu benar-benar tidak layak untuk orang yang berhati lembut. Ye Yan ini hanyalah sebuah wajah. Xie Kaidong mencibir. Dia senang orang-orang membicarakan hal ini, hanya untuk menekan Xie Jing. Saat ini, Ye Yan tiba-tiba berkata dengan santai, "Karena kamu tidak percaya, periksa saja rekeningnya." Mata Xie Jing berbinar. "Ya, mari kita lihat hasil apa yang bisa kita temukan pada akhirnya. Ngomong-ngomong, ketika kamu memeriksanya, jelaskan bahwa Xie Kaidong lah yang mengingatkan." Ekspresi Xie Kaidong tiba-tiba membeku. "Kapan giliranmu yang kalah mendikte urusan perusahaan?" teriaknya keras-keras untuk menutupi rasa bersalahnya. "Mari kita periksa. Bisakah anggota keluarga Xie itu, termasuk dirinya sendiri, bertahan dalam audit?" "Xie Jing, kamu bisa menganggap serius omong kosong seorang pengecut. Kamu benar-benar konyol." Xie Kaidong memblokir kata-kata Xie Jing dengan nada mengejek. Kemudian, dia berkata dengan nada menghina kepada Ye Yan, "Itu tidak mudah. Ye Yan, kamu pasti menghabiskan semua uang yang kamu simpan dengan susah payah untuk pergi ke luar negeri kali ini." Bibir Ye Yan sedikit melengkung. Tadi dia bersumpah bahwa Xie Jing lah yang membayarnya, tapi sekarang dia berubah pikiran. "Aku mengecewakanmu?" "Tidak," katanya. Xie Kaidong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Banyak orang juga menunjukkan ekspresi pencerahan. "Saya pikir itu sesuatu.
tapi ternyata itu adalah uang pribadi yang saya simpan. Setelah menghabiskannya kali ini, saya khawatir saya harus menabung selama beberapa tahun. Tuan Xie sangat pemarah sehingga dia bisa mentolerir pemborosan seperti suaminya. Orang-orang ini melontarkan komentar sinis di sana-sini. Lu Minghao merasa bau mulut di hatinya sudah sedikit mereda, dan berkata dengan sinis kepada Ye Yan, "Ye Yan, kenapa kamu melakukan ini? Jangan membuat dirimu bangkrut hanya karena marah." Dia berhenti dan berkata dengan bercanda, "Bagaimana kalau aku memesankan tiket pesawat untukmu secara pribadi? Apakah 10.000 yuan cukup? Butuh lebih dari 10 jam untuk terbang ke Inggris. Tuan Xie bisa saja mengambil kelas 1, tapi bersamamu, kami hanya bisa terbang dengan pesawat biasa. Tinggal di kelas ekonomi, kamu tidak tahu kan?" Xie Kaidong juga berbicara di sampingnya. Bagaimanapun, dia adalah presiden keluarga Xie. Dia bahkan tidak mampu membeli kursi kelas 1 ketika dia pergi ke luar negeri. Xie Jing, tidak memalukan bagimu untuk pergi dengan pecundang ini. Banyak orang tertawa bersama. Ye Yan memandang mereka berdua dengan tenang, seolah sedang melihat dua badut. Saat ini, ponselnya berdering. Ye Yan mengangkat telepon di depan semua orang dan menyalakan speaker ponsel. "Halo Tuan Ye Yan, saya spesialis layanan VIP tertinggi Asia. Terima kasih telah memesan kabin kelas 1 kerajaan pada penerbangan A380. Tiket Anda telah dikirim oleh orang yang berdedikasi. Saya harap perjalanan Anda menyenangkan." "Aku tahu," Ye Yan berkata dengan tenang dan menutup telepon. Semua orang terkejut. Asia A380, seperti kita ketahui bersama, Asia Air adalah maskapai penerbangan terbaik di dunia, dan pesawat A380 eksklusif untuk VIP. Kabin kelas 1 berharga setidaknya 300.000 yuan per orang. Bagi Xie Jing dan Ye Yan, perjalanan pulang pergi ini akan menelan biaya setidaknya lebih dari 1 juta. Xie Kaidong dan Lu Minghao saling memandang dan menyadari bahwa mata satu sama lain dipenuhi dengan keterkejutan. Dari mana Ye Yan mendapatkan begitu banyak uang? Untuk sesaat, pemandangan menjadi sunyi, dan orang-orang memandang Ye Yan dengan heran dan curiga. Wajah Xie Jing menunjukkan keterkejutan yang sama pada awalnya, dan kemudian dia mengerutkan kening ketika memikirkan sesuatu. "Apakah kamu meminjam uang dari teman kaya itu untuk membeli tiket ini?" Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yan mengatakan bahwa dia membeli tiket pesawatnya sendiri karena dia diam-diam telah menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun. Namun yang jelas, betapapun besarnya tabungannya, ia tidak akan pernah mampu membeli akomodasi kelas 1 di Axel Airways. Ye Yan merentangkan tangannya. "Aku bilang aku membelinya dengan uangku sendiri. Apa kamu percaya?" Xie Jing tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajahnya dengan jelas mengucapkan dua kata, "Tidak percaya." Dia menghela nafas. "Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Lupakan saja." Dalam pandangan Xie Jing, Ye Yan benar-benar tidak punya harga diri. Tetapi di depan begitu banyak orang, jika dia menegurnya, itu adalah wajahnya sendiri. Jadi, dia tidak berkata apa-apa pada akhirnya, hanya berbalik dan pergi. Melihat kedua orang itu pergi, Xie Kaidong mendengus keras. Bagaimana sampah itu bisa menghasilkan begitu banyak uang? Saya tidak percaya. Xie Jing pasti menggunakan uang perusahaan. Cepat atau lambat,
Uang perusahaan menjadi miliknya. Xie Kaidong dan Xie Jing menghabiskan uangnya. Dalam perjalanan kembali ke mobil, Xie Jing tampak lebih diam dari sebelumnya. Kembalikan kembali kedua tiket itu. Tiba-tiba dia berkata. Ye Yan tertegun dan tidak mengerti kenapa dia berkata seperti itu. Ye Yan, kamu laki-laki, bisakah kamu berhenti menggunakan uang orang lain untuk menyelamatkanmu kamu sendiri? Tidak bisakah kamu menggunakannya di tempat yang tepat? Xie Jing berkata dengan nada yang mengatakan dia benci besi. Ternyata gara-gara itulah Ye Yan tersenyum pahit. Kali ini aku benar-benar membelinya dengan uangku sendiri. Xie Jing menjadi semakin marah. Apakah ini menarik? Saya tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Mengapa berbohong? Di masa lalu, Ye Yan adalah seorang yang pengecut dan tidak kompeten, yang membuatnya kehilangan muka. Ye Yan akhirnya belajar beberapa keterampilan medis. Tetapi tiba-tiba dia menjadi buta dan tidak tahu malu. Xie Jing mau tidak mau merasa kecewa. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan tegas, kembalikan dana tiketnya. Saya akan membeli tiket saya sendiri. Ye Yan sudah memahami karakternya dan tidak marah. Dia hanya berkata dengan tenang, asal air tidak menerima pengembalian uang. Karena kamu tidak ingin naik pesawat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua tiket indah dari tangannya dan mencoba merobeknya dengan kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan? Xie Jing terkejut. Air mata ini bernilai ratusan ribu. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia ingin mengambil kedua tiket itu. Tetapi ketika dia berada di tempat tidur, dia secara tidak sengaja jatuh menimpa Ye Yan. Xie Jing hendak tidur. Pakaiannya sangat tipis sehingga Ye Yan bahkan bisa merasakan sentuhan kulit di bawahnya. Halus, halus dan lembut, dia menelan ludahnya tanpa sadar. Detik berikutnya, Xie Jing mendorongnya menjauh. Matanya tampak seperti hendak memuntahkan api. Keluar, bab 24 pengaturan sebelum keberangkatan. Setelah hari itu, Xie Jing tidak pernah memandang Ye Yan dengan baik lagi. Untungnya, tidak disebutkan pengembalian dana. Kali ini saya pergi ke Inggris karena saya takut Xie Jing akan menghadapi masalah yang tidak terduga. Jika dia tidak ada untuk membantunya, akan buruk jika dia memanfaatkannya dan kembali menggigitnya. Yang kedua adalah membawa abu kakek kedua kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Namun, sebelum pergi, dia sudah membuat beberapa pengaturan. Lagi pula, dia telah memasang umpan untuk Liu Junfeng sebelumnya, dan sudah waktunya untuk mengambil kailnya. Beberapa hari kemudian, Balai Bandung, ketika Ye Yan tiba, sudah ada seseorang yang menunggunya. "Ada apa?" kata Centianya sambil bersandar pada mobilnya. Ye Yan tidak menjelaskannya, tapi hanya memberi isyarat, "Setelah kita masuk, kita akan bicara lagi." Melihat mereka masuk, pelayan di pintu melihat mereka terlebih dahulu, dan kemudian menunjukkan sedikit rasa jijik. Meski kedua orang ini cukup tampan, namun pakaiannya terlalu biasa-biasa saja, dan mobil yang mereka tumpangi juga merupakan mobil domestik biasa. Sekilas, mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana bisa orang udik seperti itu mau masuk ke Bandung Asosiasi? Ini klub swasta, hanya menerima anggota. Silakan tunjukkan kartu anggota Anda. Ye Yan mengeluarkan kartu hitam.
Pelayan melihatnya sekilas dengan sudut matanya. Belum pernah melihatnya, Tuan. Apakah Anda bercanda? Bahkan jika Anda ingin menyelinap masuk, tanyakan dulu seperti apa kartu anggota asosiasi Wanlong, oke? Pelayan itu tidak bisa menahan cibiran. Wajah Chen-Tianya berubah jelek. Bisakah kamu berbicara? Ye Yan menepuk pundaknya dan memberi isyarat agar dia tidak terburu-buru. Anda tidak mengenali kartu ini, tetapi atasan Anda harus mengetahuinya. Bosku, pelayan itu dengan sinis berkata, "Nak, berhentilah berpura-pura dan cepat pergi. Beri kamu kesempatan lagi, cari bosmu." Nada bicara Ye Yan tenang, tetapi matanya menjadi gelap. Pelayan itu menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajahnya. "Jangan malu-malu, bos kami tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Keluar dari sini atau aku akan memanggil pengawal." Mata Ye Yan menjadi dingin. Saat ini, seorang pria paruh baya keluar dari belakang dan kebetulan melihat pemandangan ini. "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan?" Dia bertanya dengan tidak senang. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada kartu emas hitam yang sedang dimainkan Ye Yan. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, dan dia mendekat beberapa langkah. "Tuan, bolehkah saya melihat kartu ini di tangan Anda?" katanya dengan nada yang sangat sopan. Ye Yan memegang kartu emas hitam di antara kedua jarinya dan menggoyangkannya. "Oke." Pria paruh baya mengambilnya dengan kedua tangan dan melihat lebih dekat, merasa terkejut. Dia tahu identitas seperti apa yang diwakili oleh kartu ini. Punggung pria paruh baya itu tiba-tiba membungkuk, dan ekspresi wajahnya berubah dari sopan menjadi rendah hati. Dia mengembalikan kartu itu dengan kedua tangannya. "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu tamu terhormat itu akan datang, jadi saya lalai." Pelayan di sebelahku terkejut. "Siapa kamu?" Ye Yan mengambil kembali kartu emas hitam itu dan bertanya. "Saya Cheng Tianfa, manajer umum asosiasi Wanlong." Tuan Cheng menjawab dengan cepat. Ye Yan terhibur dengan namanya, lalu berkata, "Cari tempat, ada yang harus kulakukan." Cheng Tianfa segera menyingkir. "Tolong." Rahang Chen-Tianya ternganga karena terkejut. Apa latar belakang orang ini? "Pergi." Ye Yan memanggilnya. Chen-Tianya segera mengikuti. Setelah berjalan beberapa langkah, Cheng Tianfa teringat sesuatu, berbalik dan berkata kepada pelayan, "Kamu bahkan tidak dapat mengenali kartu emas hitam global tingkat 100 miliar. Apa gunanya kamu? Keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan ekspresi sedih di wajah pelayan itu, tersenyum menyanjung pada Cheng Tianfa, dan dengan cepat mengejar Ye Yan. Setelah beberapa saat, Cheng Tianfa membawa dua orang ke sebuah ruangan dengan layar pengawasan di dalamnya. "Sesuai instruksimu, layarnya sudah disesuaikan dengan kamar 404. "Ya." Ye Yan sedikit mengangguk. "Saya pergi dengan penuh minat sepanjang hari." Chen-Tianya akhirnya tidak bisa menahan keraguan di hatinya dan bertanya, "Ye Yan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Yan. "Bukan apa-apa, aku baru saja menangkap ikan." Chen-Tianya semakin tidak mengerti. "Kami datang." Ye Yan hanya berkata tanpa menjelaskan. Saya melihat dua orang masuk ke ruangan di layar pengawasan. Chen-Tianya membuka matanya lebar-lebar karena terkejut,
bukankah itu Liu Junfeng? Dia memandang pria lain. Dia adalah seorang pria paruh baya kurus dengan wajah sempit dan bekas luka di sisi kiri wajahnya dari dahi hingga dagu. Ye Yan memandang pria paruh baya ini dengan cahaya dingin di matanya. Ma Baokai, di permukaan adalah bos dari perusahaan hiburan Tiambao, tapi nyatanya dia adalah sosok di wilayah abu-abu Dongling. Dia memandang Chen Tianya dan berkata kata demi kata, orang yang membunuh Zhang Chen adalah anak buahnya. Chen Tianya menatap dua orang di layar, tinjunya perlahan mengepal dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pembuluh darah muncul di punggung tangannya. Ye Yan menepuknya, jangan terlalu bersemangat dulu, balas dendam sudah pasti. Tapi karena kamu bisa menggunakan tangan orang lain, usahakan jangan mengotori dirimu sendiri. Chen Tianya menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menekan keinginan di dalam hatinya untuk bergegas dan membunuh kedua bajingan ini, dan berkata, "Yah, bagaimana menurutmu, jika kamu memintaku untuk datang? Kamu tidak akan membiarkan aku bertemu seseorang begitu saja." Ye Yan tidak langsung menjawab, tapi menatapnya dalam-dalam, tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia menghela napas lega dan bertanya, "Apakah kamu ingin terlibat dalam wilayah abu-abu Tangling?" Chen Tianya tidak mengerti mengapa Ye Yan menanyakan hal ini, tapi dia tetap menepuk dadanya. "Saudaraku, keluargaku menjalankan sebuah perusahaan. Bagaimana mungkin pekerjaan ini tidak melibatkan wilayah abu-abu?" Ye Yan berkata dengan tenang, "Lakukan saja apa yang aku katakan, dan dalam waktu 1 bulan, kamu bisa mengambil alih semua bisnis yang dibuka oleh Ma Bao. Tetapi ketika Anda memulai jalan ini, Anda mungkin menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Saya meminta Anda datang ke sini hanya untuk menanyakan maksud Anda." Chen Tianya sedikit bingung setelah mendengar ini. Ma Baokai, dia pernah mendengar tentang orang ini, dan dia dianggap sebagai sosok di wilayah abu-abu kota Dongling. Tapi di mulut Ye Yan, dia sepertinya hanyalah karakter kecil yang bisa diselesaikan kapan saja. Yang paling penting adalah dia secara naluriah merasa bahwa Ye Yan tidak bermaksud berlebihan ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba bergumam, "Dulu, jika aku memiliki kekuatan Ma Baokai, adikku mungkin tidak akan mati." Hati Ye Yan sedikit terguncang. Dia sudah tahu pilihan Chen Tianya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Chen Tianya memberi isyarat untuk tolong berbicara. Ye Yan memberinya flash drive USB. Di dalamnya terdapat banyak bukti kejahatan Ma Bao. Kamu hanya perlu menyerahkannya kepada satu orang, Lin Sihai. Chen Tianya tanpa sadar menangkapnya, dan kemudian ekspresinya terkejut. Lin Sihai, ayah baptis Dongling Grey Area, sekarang ketua grup Sihai. Ye Yan mengangguk dengan tenang. "Itu dia, bab 25 darurat." Lin Sihai ini adalah sosok legendaris di kota Tangling. Dia memulai dari awal dan pernah menyatukan semua kekuatan abu-abu di kota Dongling. Namun 10 tahun yang lalu, hal itu tiba-tiba menghilang ke latar belakang dan perlahan menghilang. Bisa dibilang semua petinggi di wilayah abu-abu kota Tangling pada dasarnya adalah mantan bawahan orang tersebut. Tapi, Lin Sihai bukan seorang polisi. Jadi mengapa dia harus peduli dengan urusan Mapao? Chen Tianya tidak mengerti. "Tentu saja itu untuk balas dendam," kata Ye Yan.
Istri Lin Sihai terbunuh 10 tahun yang lalu. Dia telah mencari pembunuhnya. Dan saya menemukan pembunuhnya. Itu Ma Baokai. Buktinya ada di sini. Dia menunjuk ke pistol di tangan Chen Udis. Ye Yan berkata, Lin Sihai tidak akan kesulitan berurusan dengan Ma Baokai. Yang paling penting adalah, Lin Sihai sangat baik dan benar. Dengan kepribadian dan gaya kerjanya, dia seharusnya memberimu properti yang ditinggalkan oleh Ma Baokai. Chen Tianya terkejut setelah mendengar apa yang dia katakan dan tidak bisa tidak bertanya. Ye Yan, kamu berhasil menemukan sesuatu yang bahkan Lin Sihai pun tidak bisa mengetahuinya. Siapa kamu? Ye Yan berkata dengan tenang, aku adalah teman Zhang Chen. Chen Tianya membuka mulutnya, mengetahui bahwa Ye Yan tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia berhenti bertanya. Itu misterius. Aku akan mengirimkannya, tidak masalah. Ye Yan tersenyum ringan, lalu teringat sesuatu dan berkata, saya perlu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis baru-baru ini dan akan kembali dalam sebulan. Oleh karena itu, saya ingin Anda memberitahu Lin Sihai untuk saya bahwa Ma Baokai bisa mati. Tetapi dia harus menunggu sampai saya kembali. Saya pribadi akan mengumpulkan bunga untuk Zhang Chen. Saya mengerti. Chen Tianya mengangguk, lalu terdiam beberapa saat dan berkata dengan serius, saya tidak tahu rahasia apa yang Anda sembunyikan. Tapi saya tidak tahu mengapa. Tapi saya selalu merasa bahwa Anda tidak akan menyakiti saya. Jadi, jika ini benar-benar terjadi, baiklah, saya, Chen Tianya, akan siap membantu Anda mulai sekarang. Ye Yan tidak berbicara, tapi mengangguk sedikit. 2 hari kemudian, Bandara Tanglin, ruang tunggu VIP. Ye Yan dan Xie Jing akan terbang ke Inggris hari ini. Ruang VIP sangat sunyi. Xie Jing tidak bermaksud untuk berbicara dan melihat informasi di tangannya dengan saksama. Ada keributan di pintu, dan selusin orang berjas hitam masuk, dikelilingi oleh seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Jas hitam ini semuanya cerdas dan cakap, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah pengawal yang terlatih baik, pria tua dan pria muda juga mulia, dan mereka jelas berstatus luar biasa. Namun wajah lelaki tua itu jelas tidak bagus, jadi pemuda itu mendukungnya dengan hati-hati. Sekelompok orang menemukan tempat yang luas untuk duduk. Orang-orang berjas hitam dengan cepat mengepung lelaki tua dan pemuda di tengah, melihat sekeliling dengan waspada. Itu, Tuan Wen, Xie Jing sepertinya mengenal lelaki tua itu dan berseru kaget. Ye Yan mengangkat alisnya, Tuan Wen, keluarga Wen di Dongling? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ini ruang VIP Bandara Internasional Tanglin. Siapa lagi yang bisa membawa pengawal selain keluarga Wen? Nada suara Xie Jing dingin. Lain kali saat kamu menghubungi teman kayamu, jangan hanya berpikir tentang meminjam uang, tapi tanyakan tentang hal-hal berguna ini. Ye Yan tersenyum pahit, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Jeritan kacau tiba-tiba terdengar dari keluarga Wen. Kakek, ada apa denganmu, orang tua, orang tua? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Panggil seseorang. Posisi petugas keamanan yang semula rapi tiba-tiba menjadi kacau. Ye Yan melihat di tengah-tengah kerumunan, Tuan Wen terbaring di tanah. Wajahnya seputih kertas, matanya tertutup, dan pembuluh darah di lehernya pecah nyeri.
Pemuda itu sedang berlutut di sampingnya, memegangi tubuh lelaki tua itu. Ekspresinya begitu cemas hingga dia sedikit berubah bentuk. Mata Ye Yan bergerak sedikit, dan beberapa pengetahuan patologis yang tidak jelas terlintas di benaknya. Gejala Tuan Wen agak aneh. Dia merenung sejenak, berdiri, dan ingin pergi ke sana dan melihat. Xie Jing juga memperhatikan pergerakan dari keluarga Wen. Tapi dia tidak berniat keluar ke air berlumpur. Ketika dia melihatnya bangun, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Pergi dan lihatlah." Wajah Xie Jing menjadi gelap. "Kamu tidak diizinkan pergi." Dia berani ikut bersenang-senang, dan dia tidak takut mendapat masalah. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Ah, itu keluarga Wen. Kamu bisa menghancurkan keluarga Xie hanya dengan satu jari. Beraninya kamu pergi dan melihat ketika sesuatu terjadi pada mereka," kata Xie Jing dengan marah. Bagaimana bisa Ye Yan ini begitu tidak tahu aturan? Penyakit Tuan Wen tidak sederhana. Saya akan mencari tahu apakah saya bisa membantu. Xie Jing hampir menjadi marah. "Tolong, apakah Anda menutup telinga terhadap apa yang saya katakan sebelumnya? Anda memiliki sedikit keterampilan medis dari apa yang saya lihat di internet, tetapi Anda akan menimbulkan masalah bagi saya." Ye Yan menggeleng. "Tenang saja, aku tidak akan main-main." Setelah berbicara, dia berjalan mendekat. Xie Jing mengulurkan tangannya tetapi tidak menangkapnya. Dia mengertakkan gigi dengan marah dan buru-buru mengikutinya. Ruang VIP sekarang sedang sibuk, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Ye Yan berjalan tidak jauh, berhenti dan memandang Tuan Wen dengan hati-hati. "Ye Yan, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Segera kembali bersamaku." Xie Jing mengikutinya dengan wajah dingin dan berkata. Ye Yan menggeleng. "Mari kita lihat lagi. Jika itu benar yang dia pikirkan, situasi Tuan Wen akan sangat berbahaya." Dada Xie Jing naik turun. Kenapa orang ini begitu tidak berterima kasih? Beberapa orang berjas putih, yang tampak seperti dokter darurat bandara, bergegas masuk, mengepung Wen dan mulai memeriksa dan menyuntikkan beberapa obat darurat. Setelah beberapa saat, beberapa dokter menjadi pucat. Pemuda itu adalah Wen Tinghan, cucu tertua Tuan Wen. Kali ini dia menemani lelaki tua itu ke Eropa untuk memulihkan diri. "Bagaimana kabar kakekku?" Wen Tinghan bertanya dengan cemas. "Ini, situasi Tuan Wen agak rumit, jadi dia harus dikirim ke rumah sakit secepatnya. Mereka hanya dokter yang bertugas, biasanya hanya menangani luka luar, dan paling banyak hanya menangani pilek dan demam." Saat Wen Tinghan hendak berbicara, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan setelan tang masuk. "Dokter Zhou, ayo, lihat apa yang terjadi pada kakekku." Orang tua ini adalah dokter pribadi keluarga Wen, bernama Zhou Ku. Dia pertama-tama berkata dengan hormat kepada Wen Tinghan, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik." Kemudian Zhou Ku melihat ke arah dokter yang bertugas di bandara dan memarahinya tanpa basa-basi. "Minggir, jangan menghalangi." Beberapa dokter tampak tidak senang, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Status kedua belah pihak terlalu berjauhan. Zhou Ku mengulurkan tangan dan membuka kancing pakaian Tuan Wen, memperlihatkan dadanya. "Saya melihat titik merah yang jelas di sana, dengan banyak garis merah seperti filamen yang muncul dari tepinya."
Dia memasang instrumen, dan setelah beberapa saat, data ditampilkan di dalamnya. Apa yang terjadi? Zhou Ku tampak terkejut saat melihat angka-angka itu dengan jelas. Beberapa dokter melihat hasilnya dengan ekspresi terkejut. Dokter Zhou, apa yang terjadi dengan kakek saya? Wen Tinghan melihat reaksinya dan menjadi semakin cemas. Zhou Ku menatap layar instrumen dengan tidak percaya. Tekanan darah Tuan Wen sangat rendah, tetapi detak jantungnya sangat cepat, dan gula darahnya turun secara signifikan. Ini tidak sejalan dengan hukum fisiologis tubuh manusia sama sekali. Ia sedikit ragu alat mahal itu rusak. Bagaimana dengan metode pengobatan spesifiknya? Wen Tinghan tidak ingin mendengar ini. Zhou Ku berkata dengan percaya diri, "Guru, ini adalah masalah dengan fungsi jantung. Saya memiliki suntikan kardiotonik Life nomor 1 yang dikembangkan oleh American Federation of Life Medicine. Selama disuntikan, tidak akan ada masalah." Hidup nomor 1, inikah yang menimbulkan sensasi di seluruh komunitas medis tahun lalu dan dikenal sebagai harapan bagi pasien jantung? Ya, Zhou Ku mengangguk dengan tenang. Benda ini ada harganya tapi tidak ada pasarnya, dan dia mendapatkannya setelah mengandalkan banyak koneksi. Namun, itu sepadan. Setelah itu, statusnya di keluarga Wen tidak akan tergoyahkan. Untuk sesaat, segala macam mata terkejut dan kagum tertuju padanya. Kalau begitu gunakan dengan cepat. Wen Tinghan tidak mau mendengarkan perkenalannya, matanya merah karena cemas. Zhou Ku segera mengeluarkan obatnya. Tepat ketika dia hendak menyuntik Tuan Wen, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dengan suntikan ini, apakah kamu akan membunuh orang tua itu? Semua orang tercengang. Ye Yanlah yang berbicara. Wajah tua Zhou Ku tiba-tiba menjadi gelap. Dari mana datangnya bajingan itu? Beraninya dia merusak perbuatan baiknya. Bersambung.